Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan jelaskan tentang uji Kolmogorov ya. Uji Kolmogorov untuk melakukan uji beda pada dua kelompok atau dua data independen. Nah, di sini kita misalkan ini ada data post-test kelompok kontrol, data post-test tingkat motivasi belajar kelompok kontrol, kemudian ada data post-test tingkat motivasi belajar kelompok eksperimen. Nah, ini kelompok eksperimen adalah kelompok yang telah atau yang dilakukan suatu eksperimen atau treatment kepadanya gitu ya. Nah, sedangkan kelompok kontrol ini adalah kelompok yang bisa saja diberikan treatment yang berbeda atau tidak diberikan treatment sama sekali gitu ya. Nah, jadi kita akan menguji kedua kelompok ini mana yang lebih tinggi atau mana yang peningkatan skornya itu meningkat setelah beberapa minggu begitu ya. Nah, ini kelompok kontrol kita anggap saja tidak diberikan treatment ya, tidak diberikan treatment atau tidak diberikan suatu eksperimen gitu ya. Sedangkan kelompok yang satu lagi itu diberikan treatment atau diberikan suatu pelatihan lah ibaratnya gitu ya. Pelatihan untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, maka kita akan melihat apakah bagaimana perkembangan motivasi belajar siswa kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen gitu ya. Mana yang lebih bagus atau mana yang skornya meningkat ya setelah beberapa minggu. Apakah kelompok kontrol yang sama sekali tidak diberikan pelatihan atau treatment, atau kelompok eksperimen yang diberikan treatment atau beberapa kali pelatihan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, untuk melihat perbedaan tersebut, maka kita perlu uji perbedaan menggunakan uji Kolmogorov, yaitunya uji dengan data independen ya. Nah, ini datanya independen, maksudnya kelompoknya tersendiri. Ini juga kelompoknya tersendiri ya. Beda dengan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon itu adalah uji beda di mana datanya itu berhubungan. Maksudnya itu data yang diuji bedakan itu adalah data dari kelompok yang sama gitu ya. Jadi kelompoknya satu, tetapi datanya itu dua. Yang pertama data dari pretest, kemudian yang kedua data dari posttest. Nah, tetapi kelompoknya hanya satu. Sedangkan yang ini kelompoknya dua dengan data masing-masing kelompok gitu ya. Nah, oke, langsung saja kita lakukan uji beda antara dua kelompok ini.
Oke, kita buka SPSS. Setelah itu kita kopikan data Excel tadi. Nah, ini data post-test kelompok kontrol ya. Kita kopikan. Post-test kelompok kontrol kita kopikan di SPSS. Oke, kopikannya di data view ya, data view. Kemudian ini kita berikan kode 1 ya, kode 1 untuk kelompok, untuk post-test kelompok kontrol. Nah, kemudian kita kopikan post-test kelompok eksperimen. Nah, kita letakkan di bawahnya, kita pastekan. Kemudian kita beri kode 2. Nah, jika datanya banyak, teman-teman bisa tulis dulu di Excel, nanti tinggal dikopikan. Kemudian kita ubah namanya post-test kontrol ya, kelompok kontrol. Dan yang kedua post-test eksperimen. Maksudnya adalah post-test kelompok eksperimen. Nah, untuk desimal kita kosongkan untuk menghilangkan 2 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita klik analyze. Kemudian kita klik non parametric test. Kemudian kita pilih legacy dialog. Kemudian kita pilih two independent sample. Nah, ini jadi maksudnya adalah 2 sampel yang independen atau berdiri sendiri. Nah, oke, untuk namanya tadi ada kesalahan. Ini kan data ya, data post-test kontrol eksperimen. Kontrol dan eksperimen. Nah, ini kita buat kelompok. Nah, oke, setelah itu kita ulang lagi analyze, kemudian non parametric, legacy, kemudian to independent sample. Nah, ini tadi ada kesalahan nama ya, supaya teman-teman tidak bingung. Nah, nama datanya saya robah gitu ya, supaya lebih jelas. Nah, untuk data post control dengan eksperimen itu dipindahkan ke test variable list. Untuk kelompok ini kita pindahkan ke grouping variable. Nah, kemudian kita klik define groups. Kemudian kita buat 1, kemudian 2 gitu ya, karena dia ada 2 kelompok tadi. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita pilih Kolmogorov-Smirnov ya, Kolmogorov-Smirnov. Kemudian kita klik OK. Nah, dari frekuensi kita lihat ini ada kelompok 1 15 orang, kelompok 2 15 orang, jadi totalnya 30. Nah, ini hasil uji statistik. Kita lihat pesan signifikan to toiletnya itu adalah 0,09. Nah, artinya antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen itu terdapat motivasi belajar yang berbeda secara signifikan gitu ya. Nah, itu
bisa kita lihat. Nah, nanti mana yang lebih tinggi, nah itu nanti kita bisa lihat pada skor. Jika dikategorikan nanti akan kelihatan mana yang skornya banyak tertinggi begitu ya, apakah kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Yang jelas pada uji statistik nilai asam signifikannya adalah 0,009. Ini nilainya lebih kecil daripada nilai signifikan 0,05. Berarti dapat disimpulkan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen itu ada perbedaan yang signifikan pada motivasi belajarnya gitu ya. Mana yang lebih tinggi nanti kita dapat melihat pada pengelompokan atau pengkategorian skor tiap-tiap individu. Nah, oke. Teman-teman semua, mungkin hanya itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel kita ini dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga mahasiswa-mahasiswa yang lagi menyusun dapat terbantu dengan adanya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.